Kenapa kita selalu mengingat-ingat masalah syukur ini? Karena tabiat dari manusia adalah mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah. Tabiat dari manusia, mereka tidak menisbatkan nikmat ini kepadanya. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Allah katakan, dan kebanyakan manusia tidaklah mereka termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Dan ini termasuk tipu daya iblis ketika iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Maka janji iblis untuk menyesatkan Bani Adam, dan termasuk janjinya mereka, yakni iblis dan tentaranya, akan menyesatkan Bani Adam dan menjadikan mereka termasuk orang-orang yang tidak bersyukur. Ini termasuk janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia dan menjadikan mereka hamba-hamba yang tidak bersyukur. Maka hendaknya kita selalu mensyukuri nikmat ini, dan ini termasuk nikmat yang sangat besar yang harusnya kita syukuri terhadap nikmat ini. Ikhwani fillah, di pembahasan yang telah lalu, di pertemuan yang telah lalu, kita membaca sedikit penjelasan yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah tentang perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak paman beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, wa'lam anna fis sabri ala ma takrahu khairan katsir. Rasulullah katakan, ketahuilah wahai Ibnu Abbas, sesungguhnya dalam kesabaran terhadap apa yang engkau benci, apa yang tidak engkau sukai, di dalamnya itu ada kebaikan yang sangat banyak. Jadi Rasulullah SAW katakan kepada Ibnu Abbas, engkau hendaknya bersabar terhadap perkara-perkara yang engkau tidak cintai, karena ketika engkau bersabar, maka di dalam kesabaranmu itu ada kebaikan yang sangat banyak. Dan di riwayat yang lain Rasulullah katakan, fa in istata'ta an ta'mal lillahi birridha fil yaqin faf'al wa in lam tastati' fa inna fis sabri ala ma takrahu khairan katsir. Di riwayat yang lain Rasulullah katakan, wahai Ibnu Abbas, jika kamu mampu untuk menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala itu dengan keridhaan. Jadi di sana ada dua hal. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita cintai, di situ ada dua keadaan yang dimana manusia menghadapi takdir tersebut. Yakni yang dikatakan di sini adalah orang-orang yang mukmin, orang-orang yang baik. Di situ ada manusia yang ridha. Dan makna ridha ini adalah senang dengan takdir ini. Ini tingkatan yang paling tinggi. Dan insyaallah akan kita bacakan apa itu makna ridha. Yang bisa diringkas bahwasanya ridha itu adalah senang dengan takdir ini. Takdir baik atau jelek ia senang. Dia tidak menginginkan selainnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia mendapatkan musibah, tidak menginginkan untuk mendapatkan selain dari musibah ini, dari kenikmatan-kenikmatan. Ini adalah makna ridha. Dan ini sangat jarang dari hamba Allah yang bisa sampai kepada derajat ini. Akan tetapi di sana banyak dari kaum mukminin, kaum muslimin yang mampu untuk melakukan tingkatan kedua, yakni sabar. Dan ini yang wajib bagi kita untuk melakukannya. Yakni sabar, artinya sabar ia menahan diri untuk tidak berucap, berkata, melakukan hal-hal yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia mendapatkan takdir yang tidak baik. Dan insyaallah akan kita bacakan. Adapun tingkatan setelahnya di bawah kesabaran yaitu as-sukh. Dia apa? Benci dan marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan termasuk orang-orang mukminin yang imannya sempurna. Akan tetapi di sana masih banyak dari kaum mukminin ketika mendapatkan takdir yang jelek, ia tidak bisa sabar. Bahkan ia merasa takdir Allah Subhanahu wa taala ketika mentakdirkan hal ini kepada dirinya, Allah tidak berlaku adil. Maka ini tingkatan yang sangat bahaya, yang dimana Allah katakan, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Barang siapa yang ridha terhadap takdirku, maka dia akan mendapatkan keridhaan. Wa man sakhita falahu sukht. Barang siapa yang tidak ridha, marah, enggan, benci terhadap ridha yang terhadap takdir yang saya takdirkan kepada dia, falahu sukht, maka akan saya berikan kepada dia kemarahanku dan kebencianku terhadapnya. Ini tingkatan yang tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin, oleh kita. Jadi yang boleh kita lakukan adalah tingkatan ar-ridha jika kita mampu. Kemudian tingkatan kedua as-sabr. Dan ini yang wajib.